Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Siswantoro dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Broadcasting yang pada saat ini diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan Master Penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapun yang menjadi tugas presentasi kami adalah temanya penyelenggara uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, segera kami sampaikan apa yang menjadi gagasan kami berikut ini. Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagai lembaga berbadan hukum dalam pendiriannya menggunakan landasan hukum peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan pembentukan dan pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi, antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik, kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Lembaga Sertifikasi Broadcasting sebagai salah satu lembaga sertifikasi yang ada, didirikan oleh HATPI atau Himpunan Ahli Teknologi Penyiaran Indonesia dengan akte notaris nomor 02 tanggal 9 Maret 2010 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Dan pengakuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional nomor Kep/293/E/KK/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyiaran atau Broadcasting, disingkat LSK Broadcasting, beralamat di Jalan Haji Daud atau Muhajar nomor 51, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, dengan kode pos 115690. Telepon atau fax 021 5367 3173. Visi Lembaga Sertifikasi Broadcasting yaitu: 1. Menjadi lembaga profesional terpercaya, mitra kerja pemerintah maupun swasta dalam melayani kebutuhan masyarakat penyiaran. Kedua, terwujudnya sertifikasi kompetensi yang terpercaya, diakui, dan dihargai di lingkungan dunia penyiaran. Misi Lembaga Sertifikasi Broadcasting yaitu: pertama, merealisasikan program pemerintah dalam mengemban amanat undang-undang. Kedua, memverifikasi tempat uji kompetensi yang layak sebagai mitra kerja LSK Broadcasting dan pemerintah. Yang ketiga, memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi untuk para lulusan kursus atau belajar mandiri kepenyiaran. Yang keempat, menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi dalam sertifikasi kompetensi yang sah. Fungsi dan tujuan LSK Broadcasting yaitu: pertama, pengembangan, penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan, norma, pedoman, kriteria dan instrumen penilaian uji kompetensi. Kedua, pengujian kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan kursus atau belajar mandiri untuk profesi penyiaran. Ketiga, penetapan tempat uji kompetensi. Keempat, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi.
Kelima, manajemen dan humas atau public relation LSK broadcasting. Tujuan LSK broadcasting yaitu pertama, menginformasikan profil LSK broadcasting dan rencana kerja kepada masyarakat luas, utamanya masyarakat penyiaran. Kedua, memfasilitasi uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta kursus dan belajar mandiri penyiaran. Ketiga, meningkatkan kualitas profesi sumber daya manusia penyiaran. Struktur organisasi lembaga sertifikasi kompetensi broadcasting terdiri atas ketua LSK, sekretaris, bendahara, 4 ketua bidang, yaitu ketua bidang uji sertifikasi, ketua bidang penjaminan mutu, ketua bidang hubungan antar lembaga, dan ketua bidang humas. Lembaga sertifikasi yaitu suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi profesi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi dengan surat pengakuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mendapatkan pengakuan terhadap LSK, organisasi profesi atau asosiasi profesi pembentuk harus memenuhi syarat legal dan teknis antara lain yaitu: pertama, satu program keterampilan hanya diampu oleh satu LSK. Kedua, satu LSK dapat dibentuk oleh satu atau beberapa organisasi profesi atau asosiasi profesi sejenis. Dan ketiga, organisasi profesi atau asosiasi profesi baru tidak dapat mengajukan pengakuan LSK untuk program keterampilan yang sudah diampu oleh LSK yang ada. TUK atau tempat uji kompetensi adalah lembaga kursus dan atau satuan pendidikan non-formal atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. Permendiknas nomor 70 tahun 2008. Pembentukan TUK meliputi sarana dan prasarananya sesuai bidang keterampilan dan jenjang kualifikasi yang akan diujikan. Pengelola memiliki komitmen menyelenggarakan uji kompetensi dan memiliki kemampuan melaksanakan uji kompetensi. Tugas TUK antara lain: pertama, mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan uji kompetensi. Kedua, melaksanakan uji kompetensi sesuai persetujuan LSK. Ketiga, melaporkan pelaksanaannya uji kompetensi ke LSK. Direktorat Kursus dan Pelatihan memiliki program peningkatan dan pengembangan uji kompetensi, diantaranya yaitu: pertama, peningkatan mutu pengujian dengan melakukan kegiatan antara lain review rubrik penilaian, pelatihan master penguji, dan pelatihan penguji uji kompetensi. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan kegiatan antara lain pengembangan aplikasi, bimbingan teknis pengelola, dan pemberian bantuan sarana. Ketiga, peningkatan akses dengan melakukan kegiatan antara lain memperbanyak bidang pengujian, memperbanyak tempat uji kompetensi, bantuan biaya uji kompetensi, dan kerjasama dengan IDUKA. Saat ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bersama dengan Forum LSK, mengembangkan sistem pengelolaan uji kompetensi berbasis digital. Sistem informasi manajemen uji kompetensi yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Berbagai pihak yang dapat mengakses sistem informasi manajemen uji kompetensi yaitu operator direktorat, lembaga sertifikasi kompetensi, tempat uji kompetensi,
peserta uji kompetensi, dan penguji kompetensi. Sistem informasi manajemen uji kompetensi meliputi proses pembuatan akun calon peserta, dan langkah yang dilakukan yaitu masuk ke aplikasi, kemudian memilih jenis pembayaran, lanjut mengisi formulir pendaftaran, notifikasi data masuk ke LSK, penetapan jadwal uji kompetensi, penugasan TUK dan penguji, pelaksanaan uji kompetensi, pengisian nilai uji kompetensi, laporan pelaksanaan uji kompetensi, penetapan kelulusan, dan pemberian surat keterangan kelulusan. Di dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, kursus dan pelatihan yang harus dilakukan adalah menggunakan input SKL berbasis pada KKNI, dan dalam proses pelaksanaannya, pembelajaran meliputi pembelajaran teori, praktek, dan pemagangan, dilanjutkan dengan mengikuti uji sertifikasi, dan outcome-nya diharapkan lulus, kompeten, dan berdaya saing. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang penyelenggara uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Saya Siswantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.